Selamat pagi, sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Morning Call di hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, bersama dengan saya, Pendeta Benediktus Patria Paskah Unpapar, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor, melayani di Pospelkes Lembah-Silo Gunung Seriang, Pospelkes Kanaan Pejalin, dan Pospelkes Anugerah Sekang. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta hikmat bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Begitu besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani hingga pada saat ini. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, melandasi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh membaca dengan baik, memahami dengan baik, dan kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Sahabat GPB, mari kita membuka pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan menyatakan, Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo ketika ia mendengar bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa menjadi sekutu Daud. Salomo lalu mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud, ayahku, tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala penjuru, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana, tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, kita membaca bagian awal dari persiapan yang dibuat oleh Raja Salomo untuk membangun bait suci. Dalam perenungan firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu sepenuhnya kehendak Tuhan Allah. Meskipun kita mungkin tidak layak karena berdosa, dosa itu merusak hubungan relasi manusia dengan Tuhan, tetapi Tuhan tetap layakkan. Tuhan tetap berikan kasih karunia dari Tuhan tersebut kepada kita manusia. Namun, kita dapat menunjukkan bahwa kita layak untuk menerima kasih karunia dari Tuhan tersebut. Kelayakan itu dapat kita tunjukkan dengan sikap hidup yang meneladani sikap hidup Salomo dalam pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Sikap hidup seperti apa yang dia tunjukkan? Sikap hidup yang menghormati orang tua. Berkat Tuhan kepada Daud turun kepada Salomo karena janji Tuhan kepada Daud. Harus diingat bahwa Salomo tidak ada tanpa Daud. Maka posisi Daud sebagai orang tua menjadi penting di mata Salomo. Berkat dari orang tua turun kepada anak. Jadi anak harus menghormati orang tua. Meskipun orang tua yang kita miliki mungkin tidak sempurna. Bahwa Daud sendiri pun ia tidak sempurna. Ia berdosa juga kepada Tuhan. Tapi dalam ketidaksempurnaan manusia, kuasa dan berkat Tuhan mengalir kepada anak-anak. Sebagai seorang anak, penting untuk meneladani sikap Salomo yang menghormati Daud, ayahnya. Lalu sikap hidup Salomo yang mau untuk meneruskan perintah dari Daud untuk membangun bait Allah. Sikap hidup ini menunjukkan bahwa Salomo mendengarkan keinginan Daud meskipun Daud sudah tiada.
Ia menghargai keinginan Daud dan iman Daud kepada Tuhan Allah. Sikap hidup yang mendengarkan, menghargai, dan melakukan apa yang menjadi keinginan hati orang tua adalah juga hal yang berkenan bagi Tuhan. Makanya untuk orang tua, jadikanlah hidup saudara itu terutama untuk bagi anak-anak. Jadilah contoh dan teladan yang baik. Ada teladan baik yang Salomo belajar dari Daud. Sehingga Salomo menghargai dan melakukan apa yang menjadi keinginan Daud. Kemudian sikap hidup Salomo yang mau memelihara hubungan baik dengan sahabat ayahnya, yaitu Raja Hiram. Ini bukan hal yang biasa. Seringkali sebagai kaum yang muda enggan untuk bergaul dengan yang tua dengan alasan perbedaan usia yang terlalu jauh, perbedaan generasi yang menjadikan itu tembok penghalang, pembatas komunikasi. Tapi Salomo tidak demikian. Ia tidak melihat itu sebagai pembatas, penghalang. Tapi Salomo melihat bahwa persahabatan Daud dengan Raja Hiram itu adalah sesuatu yang berharga dan harus dijaga. Sehingga Salomo memelihara, melanjutkan hubungan baik tersebut, relasi baik tersebut. Dan sikap hidup yang memelihara hubungan baik ini adalah sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita harus sadar bahwa hubungan baik, relasi dengan Tuhan, itu juga diukur dengan relasi kita, hubungan kita kepada manusia, kepada sesama kita. Jika hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu baik, maka dalam praktek kehidupan sehari-hari, dengan sesama manusia pun kita harusnya memiliki hubungan yang baik pula, relasi yang baik pula. Nah, melihat pengalaman hidup Daud, Salomo sadar betul bahwa Tuhanlah yang berkarya dalam hidup ayahnya, Daud. Ia tetap memegang teguh iman Daud dan bahkan memeluk Tuhan yang Daud sembah sebagai Allahnya. Walaupun Salomo berbeda dengan Daud secara pribadi, walaupun mereka juga ayah dan anak, tetapi iman kepada satu Tuhan itu tetap sama dan tidak berubah. Demikian pula iman kita kepada Yesus Kristus yang tidak boleh berubah, baik hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Allah selalu melimpahkan kasih karunia-Nya, berkat-Nya bagi kita semua. Ia memberikan yang terbaik. Sekarang kitanya yang mau bagaimana. Salomo memberikan yang terbaik untuk pembangunan bait Allah, menjaga relasinya dengan baik kepada Raja Hiram. Maka kita sekarang ini ketika memberikan yang terbaik, itu tidak terbatas pada rupa materi, tetapi juga kehidupan ini, sikap hidup sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Allah, artinya kita juga harus mampu memberikan yang terbaik kepada sesama kita, siapapun yang kita jumpai. Karena hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pemberian terbaik yang bisa kita lakukan sebagai umatnya. Berikanlah yang terbaik dalam sikap hidup kepada siapapun, dimanapun sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita telah belajar dari Salomo. Nah, kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita dalam hidup beriman kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu karena sapaan firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami, menuntun kami bahwa dalam kehidupan yang kami jalani, kami harus dapat senantiasa memberikan yang terbaik baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Dan ketika memberikan yang terbaik itu tidak terbatas pada materi, tetapi dalam seluruh kehidupan kami, sikap hidup kami itu yang terbaik. Maka mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang membangun relasi yang baik, memberi yang terbaik dalam hidup yang kami jalani. Sehingga kami boleh menjadi bagian dari terang kasih Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dan kami boleh ada di dalamnya. Kiranya hikmat-Mu ini dapat menuntun kami untuk dapat berlaku sebagaimana umat yang berharga di mata Tuhan melalui setiap tindakan tutur kata kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini menyerahkan seluruh kehidupan
kami masing-masing, setiap pribadi, keluarga kami, dalam setiap usaha pekerjaan, pendidikan yang kami jalani. Supaya di dalamnya ketika kami dapat memberikan yang terbaik, kami melakukannya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah berkat penyertaan-Mu boleh selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga segala aktivitas, segala kegiatan yang kami lakukan, itu dapat kami lakukan, kerjakan dengan semangat sepenuh hati. Karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan yang kami jalani. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan doa ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini dalam program Morning Call. Kiranya renungan hari ini boleh membimbing dan menuntun kita dalam menjalani rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.